Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bahagia sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu kita. Kita memiliki waktu dan menyediakan waktu untuk bersekutu bersama di dalam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil waktu bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Mazmur yang 100 Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saya mengajak kita semua berdiri. Bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian, dan biarlah sepanjang hari kita berikan penghormatan hanya kepada Allah kita. Yesus, Kaulah pengharapanku. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, seluruh hidup kami, sepanjang hari dalam hidup kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mengambil waktu untuk berkumpul seluruh umat percaya di dalam persekutuan kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir. Mohon Tuhan berkati dan sertai kami, biarlah kami bisa bersungguh-sungguh dan menyediakan hati kami hanya kepada Tuhan pada hari ini. Kami mulai ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kita semua sebagai saudara seiman hidup rukun di dalam Tuhan. Kita menyanyikan pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yosua
pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 kita akan membaca bersama-sama. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. 1, 2, 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak akan ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini dan telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tetapi tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu seperti kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali mengangkat pujian kita, mengagungkan nama Tuhan dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hidup kita. Sebuah pujian yang mengatakan, kasih yang sempurna hanya datang daripada Tuhan kita. Tuhan akan memberikan segala yang kita pinta. Ketika kita mencari, kita akan mendapatkan. Ketika kita mengetuk, dan pintu akan dibukakan bagi kita. Sebab kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pada hambanya kami persilahkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membaca, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami masing-masing kepada hari ini,
kami dapat datang menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur bahwa saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami akan renungkan bersama menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memperoleh berkat di dalamnya dan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan waktu ini tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka kembali Alkitab atau pembacaan kita. Pada hari ini saya akan membaca dari Yosua pasal 23, ayat 1, saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Yosua pasal 23, saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pada bulan ini kita telah berbicara tentang hidup penuh kemenangan dalam Tuhan, dan kita belajar dari kitab Yosua dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang kita renungkan setiap minggu dalam bulan ini memberi kekuatan bagi kita, karena kita mempunyai kemampuan dalam menghadapi hari-hari kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa pada minggu pertama kita telah mendengar tentang penjelasan dasar kehidupan seorang pemenang dari kitab Yosua pasal 1. Kita melihat dasar kehidupan seorang pemenang, yaitu dia tahu tujuan dan tugas yang Tuhan telah berikan kepada dia. Dia dapat laksanakan. Dia tahu janji Tuhan dalam kehidupannya, dan ada jaminan Tuhan yang dia alami dalam kehidupan. Dia tahu keyakinan diri yang sehat dan mempunyai peluang yang diberikan oleh Tuhan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Memiliki sikap yang teguh juga dalam merenungkan Taurat Tuhan dan belajar dari firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan minggu kedua, saudara kasih Tuhan, kita belajar tentang kemenangan oleh anugerah Allah. Bangsa Israel sudah masuk di lambang tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka harus berhadap dengan suatu negeri atau satu kota yang sangat besar dan sangat kuat, itu Yeriko. Tetapi mereka memperoleh kemenangan dari itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana mereka memperoleh kemenangan itu? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka peroleh? Yaitu mereka memperoleh kemenangan karena mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Mereka kuat dan teguh dalam panggilan dan iman mereka, saudara kasih Tuhan. Dan mereka juga hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan mereka tidak memperoleh kemenangan. Saudara kasih Tuhan, mereka dapat menang dari orang Yeriko karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemarin, minggu lalu, kita mendengar tentang penjelasan firman Tuhan bahwa bangsa Israel sempat mengalami kekalahan
kalah namun bangkit kembali dari kegagalan itu. Setelah mereka menang dari Yeriko, mereka akan berhadap dengan kota Ai, kota yang kecil, tetapi mereka kalah. Dari kekalahan itu, saudara kasih Tuhan, mereka tidak terpuruk, tapi mereka bangkit kembali dari kegagalan mereka. Tapi kita tahu mengapa mereka bisa kalah dari negeri ini. Bahwa ada dosa yang tersembunyi yang dilakukan oleh orang Israel. Sehingga itu menyebabkan mereka kalah. Menyebabkan mereka gagal. Karena ada dosa, ada yang mencuri barang yang ditentukan untuk Tuhan. Padahal itu semua untuk Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan boleh juga ada muncul kesombongan dalam diri mereka. Kesombongan dalam diri mereka waktu itu. Mereka katakan, oh, kota Ai sangat sedikit orangnya, mereka tidak banyak. Biar saja sedikit orang yang pergi. Mereka membandingkan kemenangan yang mereka peroleh dari waktu melawan Yeriko. Tetapi mereka kalah, saudara kasih Tuhan, karena dosa yang terselubung. Tetapi mereka hidup datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Mereka bangkit kembali merendahkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan beri kemenangan bagi mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah keberadaan yang dialami oleh bangsa Israel dalam menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan mereka menang melawan kota Ai. Mereka memperoleh kemenangan karena Tuhan memberikan kekuatan mereka. Karena mereka hidup kembali, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi pada hari ini saudara kasih Tuhan, kita belajar dengan poin yang terakhir, yaitu mempertahankan hidup penuh kemenangan. Mempertahankan hidup penuh kemenangan. Berbicara tentang kemenangan, berarti ini sudah memperoleh hal yang telah diinginkan dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel sudah menang. Bangsa Israel sudah masuk di tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Mereka sudah melalui semua proses-proses dalam kehidupan mereka. Mulai dari keluar dari Mesir hingga pada saat mereka di dalam tanah perjanjian. Mereka memperoleh kemenangan. Tetapi saudara kasih Tuhan, bagaimana mereka harus tetap hidup dalam kemenangan itu? Apa yang mereka perbuat? Nah, mempertahankan hidup penuh kemenangan, saudara kasih Tuhan. Berdasarkan nas yang baru kita baca, ada hubungannya sampai ke pasal 24 dan dari pasal 1 ayat 43 dan 45, saudara kasih Tuhan. Berbicara tentang keberadaan kehidupan bangsa Israel sudah di dalam tanah Kanaan. Tanah perjanjian Tuhan berikan. Dan di sini kita lihat ada satu sejarah bahwa Yosua sudah tua. Dia sudah lanjut usia. Tentunya bagi kita yang sudah lanjut usia, kita pasti pikir, apa yang nanti kita buat untuk anak kita? Bagaimana nanti anak atau cucu bertumbuh? Dan saudara kasih Tuhan, ini yang dialami oleh Yosua dalam kehidupannya. Dia sempat mungkin mengalami kegelisahan. Dia sempat mengalami kegelisahan dalam kehidupannya. Melihat bangsa Israel dan dia tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel. Walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi kadang mereka juga tidak percaya sesungguhnya pada Tuhan. Kadang mereka pergi meninggalkan Tuhan kalau kita melihat perjalanan dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga perlu juga dipelajari bagaimana mempertahankan hidup dalam kemenangan ini. Dan kita juga, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah Yosua dan bangsa Israel untuk mempertahankan hidup penuh kemenangan ini. Yang pertama saudara kasih Tuhan, untuk mempertahankan hidup dalam kemenangan ini supaya tetap kuat dan teguh, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan setiap saat. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan. Mempercayai Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Tidak meninggalkan Tuhan. Dan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8 berbunyi demikian, saudara kasih Tuhan. Dari ayat 6 saya baca untuk kita. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengikuti nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu,
dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, Yosua sudah lanjut usia. Dia memanggil para tua, para imam, para pemimpin pasukan waktu itu. Dia memberikan nasihat terakhir kepada mereka. Ini merupakan satu nasihat terakhir yang disampaikan untuk bangsa Israel, supaya para tua ini menyampaikan lagi kepada orang bahwa dalam menjalani kehidupan, tak kala Yosua sudah tidak ada bersama dengan mereka, mereka harus tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pergi menyimpang dari iman. Jangan mengikuti cara-cara orang yang ada di sekitar, yang masih ada di antara mereka, atau dikatakan mengikuti Allah mereka, menyembah kepada Allah orang yang ada di sekitar. Saudara kasih Tuhan, tanpa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa mereka tidak akan bertahan dalam kemenangan itu. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus pada saat ini. Saudara kasih Tuhan, kita telah diberi kemenangan. Yesus telah mati di atas salib, memberi kemenangan bagi kita, karena dia telah bangkit dan naik ke surga. Kita telah memperoleh hidup kekal, memiliki iman yang kuat. Bagaimana kita tetap untuk bertahan dalam hidup kemenangan ini? Yaitu percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, memperserahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Dan karena Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari Yosua dan bangsa Israel dalam mempertahankan hidup dalam kemenangan ini? Yang kedua, yaitu hanya beribadah kepada Allah yang benar. Mereka sudah percaya kepada Allah yang benar, dan setelah percaya mereka harus beribadah kepada Dia, menyembah Dia, dan memuliakan Dia dalam kehidupan Allah pencipta langit dan bumi. Dari pasal 24 kita bisa melihat itu, saudara kasih Tuhan. Saya membaca di dalam ayat 16 untuk kita, saudara kasih Tuhan. Berbunyi demikian dari ayat 15 dan 16. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu Tuhan oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jadi saudara kasih Tuhan, dari pasal 24, mulai dari ayat 14 sampai ayat 24, di situ juga menjelaskan tentang percakapan Yosua dengan bangsa Israel. Dia menyatakan kepada mereka bagaimana mereka harus beribadah, kepada siapa mereka harus beribadah dan menyembah, dan kepada siapa mereka harus tunduk dan taat dan bersekutu. Di dalam ayat 14 berbunyi demikian dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Ayat 14 dan 15 dari pasal 24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu dan akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam pasal 24 ini menjelaskan bahwa Yosua bertanya kembali. Setelah mereka percaya dan bertanya apakah mereka harus menyembah, tetap menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apa jawab bangsa Israel? Mereka katakan, ya kami tetap beribadah kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Lalu di dalam nas ini juga, di dalam pasal 24 ini, Yosua juga bertanya kepada mereka,
Tidaklah kamu sanggup menyembah beribadah kepada Tuhan yang kudus. Karena Allah yang kudus. Tetapi mereka katakan, kami tetap menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka untuk mempertahankan hidup dalam kemenangan. Hanya menyembah kepada Allah yang benar, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menyelamatkan mereka. Dan ini juga kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Beribadah kepada Tuhan. Hanya beribadah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Hanya Tuhan Pencipta langit dan bumi yang telah mati di atas kayu salib, menebus saya dan saudara dan beri kemenangan. Kita harus menyembah dan beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel dan Yosua untuk mempertahankan hidup penuh kemenangan ini, yaitu taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Taat dan setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan. Kembali di pasal 23. Kalau kita melihat dari ayat 6 sampai 11. Di situ Yosua berbicara kepada mereka dalam kehidupan mereka. Saya membaca mulai dari ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara kasih Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini menunjukkan bahwa kita harus tetap taat setia melakukan perintah Tuhan. Apa yang disampaikan pada kita, apa yang dijanjikan pada kita, apa yang diperintahkan pada kita, siap melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, bangsa Israel melakukan ini. Mereka harus hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan. Kalau mereka mengasihi Tuhan, berarti mereka harus taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan siap melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu adalah syarat taat dan setia melakukan firman Tuhan. Taat dan setia melakukan firman Tuhan dengan mereka harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Hidup layak benar di hadapan Tuhan. Jangan menyimpang, dan dikatakan Yosua kepada mereka, jangan menyimpang dari iman. Jangan mengikuti cara hidup orang yang ada di sekitar mereka. Mereka harus tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Coba kita lihat kembali Bapak Ibu Saudara. Mereka melawan kota Ai, orang Ai yang sangat sedikit. Karena ada dosa di antara mereka. Apa yang terjadi? Mereka kalah. Tetapi begitu mereka hidup dalam kekudusan, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan beri kemenangan bagi mereka. Dan hidup kudus di hadapan Tuhan adalah cara yang terbaik dalam hidup kita mempertahankan hidup kemenangan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ini, Yosua mendorong umat Israel agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yosua mendorong umat Israel agar mereka hidup percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, dan taat kepada perintahnya. Tetapi jikalau bangsa Israel ini suatu saat meninggalkan Tuhan, tidak mengikuti janji Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Mereka akan mengalami hal yang terpuruk dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menghancurkan mereka. Demikian juga kita sebagai orang percaya pada saat ini. Kita sudah percaya pada Tuhan. Mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Hidup setia melakukan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tapi satu saat kalau kita menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita, maka akan terjadi hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena itulah cara kita mempertahankan hidup dalam kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama.
Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami, menjadi pelajaran bagi kami dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Untuk hidup setia, hidup dalam kemenangan ya Tuhan. Dan mempertahankan kemenangan yang telah Engkau berikan pada kami. Kiranya Engkau memberkati jemaat dalam kehidupan mereka. Menyertai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami datang padamu menyiapkan apa yang kami miliki untuk dapat kami berikan di dalam pelayanan kami. Berkati setiap pribadi kami dalam setiap usaha dan pekerjaan pribadi, lepas pribadi kami. Biarlah apa yang kami berikan dapat mendukung pelayanan Tuhan di dalam jemaat kami. Terima kasih ya Bapa, ini hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita mengiringi dengan menyanyikan lagu dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menyampaikan doa syafaat kita pada pagi hari ini, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto. Kami silakan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita bersyukur di sini ada yang terdaftar dalam berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Saya akan membaca yang ulang tahun kelahiran: Jariaman Samusir, Elia Jalung, Jumida Ibo, Yulia Lasupu, Robert Usad, Yuliati Limpang, Juan Basten, Debbie Awing Yuliana, Juani Usad, Hari Julian, Mika Yanti, Ella Krusita, Kelvin Stephen Lee, Juli Awing, Yuliana Kasih, Laborel Teopano Ceko, Tria Silvani Dau, Ihin Surang, Jahon Alian Bofran.
yang berulang tahun pernikahan, Rigra dan Marta, Lalsioni dan Martina, Tanyit Aloy dan Bulan Balan, Rolis dan Yunita. Demikian firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu, karena Engkau telah menolong kami dalam kehidupan ya Tuhan sepanjang minggu ini, hingga pada hari ini kami dapat datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat yang berulang tahun ya Tuhan dalam minggu ini. Engkau telah menyertai mereka dalam kehidupan, memberkati yang berulang tahun kelahiran. Engkau telah menambah usia dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau telah menolong mereka juga hari demi hari, tahun demi tahun. Hingga pada hari ini kami bersyukur karena Engkau telah menolong mereka dalam ulang tahun ini. Bahkan dalam ada ulang tahun pernikahan, Engkau memberkati dan menyertai ya Tuhan. Menolong dan biarlah Engkau memberkati mereka dalam kehidupan keluarga ini. Bahagia di dalam Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, dan keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan. Engkau pimpin mereka dalam kehidupan dan rencana-rencana mereka, memberkati mereka dan program yang mereka buat, dan biar mereka juga menjadi keluarga Kristen yang menjadi teladan, terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Dalam situasi-situasi sulit yang terjadi saat ini, pandemi ya Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu. Pengaturan dan kegiatan yang terjadi, biarlah semua dapat berjalan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di dalam bangsa dan negara ini, mulai dari pusat, presiden dan wakil presiden, MPR dan DPR ya Tuhan, dan kami serahkan mereka di tangan-Mu dan kabinet yang ada, biar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Sampai ke wilayah atau ke provinsi ya Tuhan, memberkati dan sampai ke kabupaten, biarlah semua dapat dilaksanakan dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan. Jemaat-Mu atau saudara-saudara kami yang duduk di pemerintahan, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Beri kesehatan, beri hikmat dan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas, hingga apa yang mereka rencanakan Tuhan dapat tercapai oleh kehendak-Mu. Begitu juga sampai kepada kecamatan, desa dan RT, bahkan lurah ya Tuhan, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami berdoa untuk aparat keamanan yang membantu dan melaksanakan tugas mereka. Engkau pimpin dan tolong mereka ya Tuhan, biar mereka dapat melaksanakan tugas ini juga dengan penuh tanggung jawab dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang sedang sakit menahun ya Tuhan, yang ada di tempat ini. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Sapukding, Penny Agunawan, Reson Epata, Peri Markus, Agus, Daniel Lesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanawati, Surya, Bartonius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irak Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Depisung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Sulutan, Ernasung, Asung Usad, Erden Uluk, Irang Jau, Eliading, Bungan Tadan, dan Dorce Merang. Kiranya Engkau menjamah dan tolong mereka ya Tuhan, baik yang ada yang sakit juga yang di rumah sakit, baik yang di rumah dimanapun mereka berada. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, pulihkan mereka,
Kiranya Engkau beri yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau menyertai mereka seluruh jemaat dalam kehidupan, dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan. Engkau pimpin dan tolong, biarlah nama Tuhan yang muliakan. Kami tetap berdoa untuk umat Kristiani dan pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka di tangan-Mu, pemimpin-pemimpin gereja Kemah Injil, baik dari pusat ya Tuhan, ke wilayah, daerah, dan seluruh jemaat dan penggembalaan kami serahkan di tangan-Mu. Biarlah kami dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan tanggung jawab dan kerendahan hati ya Tuhan. Pakai kami dengan kuasa-Mu, beri kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk program-program yang dibuat ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu, biarlah semua dapat tercapai. Kami berdoa untuk penginjilan ya Tuhan, baik penginjilan Departemen Pusat, kami serahkan semua di tangan-Mu, dan juga penginjilan di desa-desa, suku-suku yang belum terjangkau. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di ujung tombak. Engkau beri kekuatan dan kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Engkau lindungi mereka dengan kuasa-Mu, pakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang membutuhkan dana beri kecukupan ya Tuhan. Yang membutuhkan kesehatan dan hikmat Engkau berikan, sehingga pemberitaan Injil dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang siap membantu penginjilan lewat dana. Kiranya Kau memberkati mereka dalam kehidupan dan nama Tuhan yang memuliakan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk pembangunan di dalam jemaat. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Pembangunan gedung gereja yang disengkawit ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati dana yang dibutuhkan, pekerjaan, dan panitia yang bekerja Engkau tolong ya Tuhan. Pembangunan rumah dinas asisten yang dibangun di Jalan Jelara ya Tuhan. Untuk finishing ya Tuhan kami serahkan semua di tangan-Mu. Biar dapat selesai tepat pada waktu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan penyelesaian pembayaran tanah juga ya Tuhan di MT Rono. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Biar semua dapat terlaksana dan tercapai. Dan dapat dilunasi dengan baik. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Dr. Yeni ke tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong dan berkati mereka. Beri kekuatan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi peristiwa ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata, penghiburan, kekuatan dan ketabahan Engkau berikan pada mereka. Dan nama Tuhan yang muliakan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas kekuatan dan penghiburan. Terima kasih atas pertolongan-Mu, jawab doa yang Engkau berikan ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Engkau dengarlah seruan kami dan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami persembahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, masa depan kita bersama dengan Tuhan. Marilah kita tetap terus menyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita tetap memuji dan membesarkan nama-Nya. Karena Dialah penyelamat kita, penghibur dan pelindung, serta menara kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mengangkat satu pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamat
Allah pencipta langit dan bumi, Engkau patut diagungkan, ditinggikan. Karena Engkau penolong kami yang setia, yang beri kekuatan dan menyertai kami dalam kehidupan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami dapat beribadah dan menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Dan firman-Mu telah kami dengar ya Tuhan, Engkau memberkati kami lewatnya, dan nama Tuhan diagungkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Dari sekarang akan membawa kita masuk dalam surga yang kekal. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan mengambil saat teduh. Amin. Dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.